Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini ba'dal maghrib sama-sama kita dapat melaksanakan salat jamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas terkait dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah. Sedikit ringkasan bahwa di antara konsep-konsep paham Ahlus Sunnah, jika ada yang bertanya Ahlus Sunnah itu seperti apa, maka kita bisa menjawab beberapa ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah seperti yang tercantum di dalam kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau juga sebagian juga disebutkan di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, atau juga di dalam kitab-kitab madhab Asy'ari, bahwa di antara ciri-ciri paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu, tidak pernah mencela para sahabat. Yang kedua, menganggap para sahabat itu udul. Semua sahabat bisa diterima kesaksiannya. Semua sahabat dianggap tidak punya cacat yang terkait dengan urusan-urusan keagamaan, sehingga hadis-hadis dari semua sahabat dapat diterima. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhlukin, kalam Allah bukan makhluk, sifatnya qadim, dan ia itu merupakan firman Allah yang muta'abbid bitilawatihi, yang ketika kita membacanya maka kita akan mendapatkan pahala. Dan Al-Quran itu syamil mutakamil, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya paham Ahli Sunnah wal Jamaah juga berkeyakinan bahwasanya alam raya yang kita tempatin atau alam raya selain dari Allah Subhanahu wa taala juga sifatnya haditsun atau makhluk, bukan qadim seperti pahamnya para
filosof. Ahlu sunnah juga berkeyakinan bahwasanya Al-Quran sebagai kalamullah itu bukan terdiri dari huruf-huruf ataupun suara. Kemudian terkait ayat-ayat mutasyabihat dilakukan pemahaman dengan tafwid atau taslim atau takwil, dan ini juga secara sahih disebutkan di dalam HPT. Terkait akidah yang digunakan adalah dalil-dalil yang sifatnya mutawatir, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan sunnah mutawatirah. Sementara sunnah ahad selama dia makbul dapat dijadikan hujjah, namun sekadar sebagai penafsir, bukan sebagai hujjah independen. Inilah sekelumit sepintas paham ahlu sunnah wal jamaah yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh Syiah, karena sebagian mereka itu menganggap para sahabat ini tercela, bahkan kafir. Quran dianggap tidak lengkap, Allah dianggap lupa, dan lain sebagainya. Kemudian hal lain yang membedakan juga adalah yang saat ini sering marak, bahwa di antara paham ahli sunnah wal jamaah itu siapapun yang beriman kepada rukun iman, rukun Islam, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Adapun ketika dia melaksanakan atau melakukan dosa, termasuk dosa-dosa besar seperti tidak sholat ataupun membunuh, tetap muslim, tetapi muslim asi, muslim pelaku maksiat. Ini adalah ringkasan dari paham ahlu sunnah wal jamaah, dan Muhammadiyah merupakan bagian dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah, seperti yang disebutkan di dalam HPT bab iman, bahwasanya kita masuk ahlul haq wa sunnah. Adapun HPT yang sebelum cetakan tahun 60 disebutkan mulakhasah min kutubi salaf wahum ahlu sunnah wal jamaah. Juga disebutkan oleh Kiai Haji Jarnawi Hadi Kusumo di dalam bukunya Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ketika ada yang bertanya apakah Muhammadiyah itu ahlu sunnah wal jamaah aswaja, maka kita akan menjawab Muhammadiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah secara akidah. Adapun nanti ketika berbeda dengan paham kelompok lain, itu bukan di sisi akidahnya biasanya, tetapi fikih ataupun tasawufnya, tetapi akidahnya adalah sama. Untuk saat ini kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tokoh Islam, ulama luar biasa yang memberikan pencerahan kepada umat Islam di zamannya, yang saat ini juga pemikiran-pemikirannya sering dinukil, sering dijadikan sebagai pijakan pedoman umat Islam di berbagai penjuru dunia, yang juga menjadi inspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini adalah Syekh Imam Ibnu Taimiyah, ulama ensiklopedis yang ilmunya sangat luar biasa. Beliau ini lahir di Haran, konon daerah Palestina, tahun 661 Hijriah. Tatkala beliau ini umur 7 tahun, Tatar ini lagi ngetren waktu itu, telah menghancurkan khilafah Islamiyah Baghdad, hancur. Kalau Tatar ini masuk ke suatu tempat, suatu negara, yang dilakukan adalah membuat piramid, tapi piramid dari kepala manusia. Kejamnya minta ampun yang namanya Tatar ini. Ketika masuk ke Baghdad, menghancurkan Baghdad, 2 juta kaum muslimin di Baghdad dibantai. Perpustakaannya bukan hanya dibakar, tapi kitab-kitabnya dibuang di Sungai Tigris di sana, sampai sungainya berupa
warna biru karena tinta, hitam tinta. Saking banyaknya buku-buku yang dibuang oleh Tatar. Beda sama umat Islam. Islam itu masuk kemanapun, itu yang dibawa peradaban. Masuk ke Mesir, Mesir jadi maju. Masuk ke Andalus, Eropa sana, Eropa jadi maju. Masuk ke Sakalia sana dekat Italia jadi maju. Masuk ke Asia Tengah jadi maju. Masuk ke Turki, Turki jadi negara besar. Khilafah Utsmaniyah, luar biasa. Kemanapun umat Islam masuk, datang, itu negara jadi maju. Masuk ke Indonesia, mudah-mudahan kita menjadi negara maju, karena waktu masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya kolonial. Jadi unda-undi kalau bahasa Jawanya itu. Zaman mulai berkembang kan zaman Majapahit akhir ya, mulai berkembang, mulai masif itu. Dan di saat itu kolonial Barat mulai masuk juga ke beberapa wilayah. Kalau di Indonesia kan mulai zaman Sultan Demak ya, mulai kerajaan Islam, nah itu mulai Spanyol mulai masuk. Jadi kita belum sempat untuk maju karena sibuk ngurusin penjajah. Masuk Islam ke Indonesia bersamaan dengan penjajah. Nah insya Allah para pemikir dunia, termasuk tahun 40-an itu ada namanya Abbas Mahmud Aqad, memprediksi, memperkirakan insya Allah Islam akan berjaya di Nusantara, Indonesia dan Malaysia. Kita optimis karena memang dalam sejarah dimanapun Islam datang, disitulah akan membawa kemajuan peradaban. Dan kita di Indonesia sih nggak kerasa, santai-santai saja. Kalau di dunia, di luar sana, Indonesia itu disegani. Karena harapan dunia Islam itu ya Indonesia, Malaysia ini, nggak ada yang lain ya. Yang jauh dari konflik, yang ekonominya maju, yang teknologinya berkembang, ya Indonesia ini. Jadi kita itu sudah masuk ekonomi 9 dunia. Nggak ada yang seperti Indonesia yang dunia Islam ini. Indonesia, Turki banyak konflik, ya Indonesia memang. Maka para pemikir besar banyak memprediksi Indonesia ini. Bahkan tahun 2045 itu akan masuk ke 5 ekonomi besar dunia. Sekarang sudah masuk ke 9 ekonomi besar dunia. Lainnya krisis karena perang Ukraina, Indonesia nggak terpengaruh. Nah, ini jadi tinggal bagaimana kita berperan di dalam masyarakat maupun di dalam pemerintahan. Yang mau ke politik silakan politik, yang mau pendidikan seperti Muhammadiyah, sosial kemasyarakatan, mari kita kembangkan Islam melalui persyarikatan dakwah li'ilai kalimatillah insyaallah, dan semua bagian dari jihad fisabilillah, dan kita optimis itu. Jadi Tatar itu kalau udah masuk suatu negara habis. Masuk ke Palestina, oh sama juga melakukan pembantaian, sehingga pada umur Ibnu Taimiyah yang ke-7 tahun, 7 tahun masih kecil, beliau bersama ayahnya hijrah karena serangan Tatar, pindah ke Syam. Ayahnya ini, ayah Ibnu Taimiyah itu kiai besar, alim kabir, seorang ulama besar. Ayahnya itu kalau ngaji seperti ini, itu yang namanya kitab ini hafal semua sudah. Jadi udah tinggal baca sekian halaman 1. Dia bacakan apa dia tak? Halaman 2, halaman 3 hafal semua. Jadi kalau ngaji itu nggak bawa kitab, udah hafal di otaknya. Itu ayahnya, cerdasnya minta ampun. Kakeknya juga ulama besar. Pamannya juga ulama besar. Makanya Ibnu Taimiyah itu ada buku yang ditulis oleh kakeknya, nggak selesai dilanjutkan oleh ayahnya, nggak selesai dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kitab namanya Al-Muswaddah. Karangannya bukan karangan Ibnu Taimiyah, tapi Ali Taimiyah. Ali itu siapa? Keluarga Taimiyah. Karena kakeknya, ayahnya, kemudian Ibnu Taimiyah sendiri. Al-Muswaddah ini kitab usul fikih yang dikarang oleh Ali Taimiyah, kakeknya, ayahnya, dan Ibnu Taimiyah sendiri. Ketika hijrah pindah ke Damaskus, itu naik gerobak. Gerobak ini isinya kitab. Jadi buku-buku yang ada di rumah dia dibawa semua ke Syam. Di Syam itu ada namanya Darul Hadis, universitas.
Universitas Darul Hadis. Nah, ayahnya kemudian mengajar di sana, mengajar menjadi dosen. Ibnu Taimiyah kecil belajar kepada ayahnya, juga belajar kepada para guru-guru yang lain, lebih dari 200 guru yang menjadi tumpuan sumber ilmu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kecil ini sangat cerdas dan terkenal sangat cerdas. Dia itu kalau ada yang membacakan hadis atau apapun, sekali dengar itu hafal. Sampai terkenal itu, sampai ada syekh suatu kali itu Ibnu Taimiyah lewat, kemudian orang sudah pada dengar ada anak yang sangat cerdas namanya Ibnu Taimiyah. Maka ada sahabatnya mengatakan, itu tuh bocah itu yang namanya Ibnu Taimiyah. Panggil. Wahai Ibnu Taimiyah, apa yang kamu bawa? Yang saya bawa ini asbak. Zaman dulu pakai asbak ya. Coba sekarang kamu hapus asbaknya, dihapus. Ini saya akan kasih kamu beberapa hadis. Tulis berapa hadis. 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Sekarang coba kamu hapus, dihapus. Bacakan tadi yang hadis yang saya tuliskan, yang saya diktikan. Langsung hafal. Akhir tulis lagi hadis dengan sanadnya. Oh, sekian hadis, tulis. Setelah itu dihapus. Saudara hapus. Setelah dihapus, coba Ibnu Taimiyah kamu bacakan hadis yang tadi itu yang saya diktikan. Hafal dengan sanadnya. Ini memang cerdas, saya minta ampun. Nah, kemudian Syekh ini bilang, ini bocah ini anak ini 7 tahun, 8 tahun cerdas, saya minta ampun. Kalau besar dia akan menjadi orang besar ini. Ini akan menjadi ulama besar ini. Saya sudah sampaikan seperti itu, saking cerdas Ibnu Taimiyah. Dia keliling belajar. Tahun umur 21 tahun, tahun 600 berapa? 82 atau 83. Ayahnya meninggal saat dia umurnya 21 tahun. Kemudian dia masih belajar, tapi umur 22 tahun, yang setahun setelah ayahnya meninggal, beliau juga diangkat menjadi dosen di Universitas Darul Hadis, menjadi guru. Umurnya 22 tahun, tapi santrinya datang dari mana-mana, luar biasa, hebat. Kemudian tahun 1698 Tatar masuk, mulai yang sebelumnya di Palestina tadi, mulai masuk ke Syam, mau menyerang Syam. Geger orang, ketakutan semua. Syam itu kalau sekarang Suriah, yang kemarin terjadi perang saudara ISIS, yang presidennya Bashar Assad, yang hancur-hancuran ya karena ISIS ini, perang saudara. Geger masyarakat sana, ketakutan semua. Suriah pada waktu itu masih pemimpinnya induk ke Mesir, masih khalifahnya itu zaman Mamalik, sudah kena Abbasiyah, sudah hancur, runtuh. Maka umat Islam pada waktu itu menjadi negara kecil-kecil, di antara namanya Mamalik. Mamalik disebut Mamalik karena presidennya itu berasal dari budak. Hanya ada di dunia Islam dalam sejarah budak bisa jadi presiden. Kalau kita di otak kita, bayangin kita kalau sudah mengatakan budak itu kan orang yang suruh kerja paksa, yang apa gitu ya, budak itu perbudakan. Yang di otak kita itu bisa kayak gitu. Islam itu nggak kayak gitu. Islam itu mengatur tentang perbudakan. Orang boleh punya budak, tapi budaknya itu harus dianggap seperti anak kandung sendiri. Maka perbudakan di dunia Islam itu sangat berbeda dengan perbudakan di Barat. Perbudakan di dunia Islam itu ya disekolahkan, ya jadi menteri, ya jadi macam-macam. Yang namanya Ikrimah, budaknya Ibnu Abbas, itu ulama besar, punya tafsir 4 jilid, itu budak itu. Ikrimah, Ibnu Abbas. Zaman Mamalik ini, budak-budak ini pada disekolahkan, jadi orang pinter. Akhirnya jadi menteri-menteri, jadi militer, jadi jenderal, malah terakhir ada jadi presiden. Nah, ini zaman Imam Malik itu presidennya para budak-budak ini. Aneh ya?
Makanya kalau ada istilah apakah boleh perbudakan, ya tergantung dulu perbudakan yang bagaimana. Kalau dalam Islam budak itu memang membeli orang, tetapi itu sudah seperti anak angkat. Bahkan di dalam Islam budak itu bisa dapat waris. Jadi ketika orang kaya raya nggak punya ahli waris sama sekali, tapi punya budak, budak ini mewarisi. Maka beda konsep antara budak dalam Islam dengan di dunia Barat. Tidak selamanya budak itu buruk. Yang bikin istilah budak buruk, dia bayangkan kita itu perbudakan itu buruk kan karena Barat, di mana mereka itu memperlakukan budak itu seperti binatang. Kalau kita nggak boleh, mereka itu harus makan seperti yang kita makan, mereka harus memakai pakaian seperti pakaian yang kita pakai. Nggak boleh kemudian membeda-bedakan dengan budak kita. Nah, tapi dunia Islam itu, jadi disekolahkan, jadi pinter-pinter, akhirnya jadi menteri, jadi presiden. Zaman Mamalik, waktu itu Mesir, pusat Mamaliknya itu ada di Mesir, namanya Sultan Nasir. Sultan Nasir. Ibnu Taimiyah di Damaskus, di Suriah sana. Suriah ini masih bagian dari Mamalik di Mesir. Jadi presidennya ataupun kepala pemerintahannya ada di Kairo. Ketika terdengar isu tahun 1698 bahwasanya Tatar ini akan masuk ke Damaskus, geger, pada ketakutan semua. Banyak ulama, banyak orang yang lari, takut kalau perang kalah maka mereka lari ke Mesir. Tapi Ibnu Taimiyah ini luar biasa. Ketika pasukan Tatar itu sudah mulai merangsek masuk sampai ke dekat kota Damaskus, berkemah di sana, hampir masuk ke Suriah, di gerbang masuk ke Suriah, pemimpin Tatar itu namanya Kozan. Dia ngakunya sudah masuk Islam. Maka kemudian dengan penuh keberanian, ketika orang-orang pada ketakutan, Ibnu Taimiyah itu mendatangi, keluar kota mendatangi ketuanya ini atau pimpinannya Tatar ini, si Kozan. Ketemu langsung, wahai Kozan, Anda mengatakan Anda masuk Islam, bapak Anda kafir, kakek Anda kafir, tapi Muslim mengaku masuk Islam, tapi engkau membantai dunia Islam, membunuh banyak umat Islam, itu bagaimana itu? Diceramain si Kozan itu. Ketika Kozan diceramain oleh Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu orangnya sangat berwibawa, takut. Padahal waktu itu Ibnu Taimiyah berumur berapa? Belum 30 tahun, kisaran 28-29, masih muda belia. Tapi Kozan ini ketakutan dengan wibawanya Ibnu Taimiyah ini, luar biasa. Sampai akhirnya Kozan ini menunda masuk ke Damaskus. Akhirnya kaum muslimin agak tenang. Tapi kaum muslimin sudah memperkirakan ini Tatarnya pasti akan masuk ini. Dan kaum muslimin sudah ketakutan. Maka kemudian Ibnu Taimiyah ini berkirim surat ke Sultan Nasir di Mesir. Karena Sultan Nasir pun ragu-ragu apakah akan menghadapi Tatar atau tidak. Karena Tatar ini terkenal sangat kuat. Kalau dihadapi khawatir kalah, malah kemudian umat Islam hancur. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah ini memberikan surat ke Sultan Nasir, kemudian menghimbau atau meminta kepada Sultan Nasir untuk kemudian berani melawan Tatar, mengirimkan pasukannya ke Suriah. Sultan Nasir yang awalnya ragu-ragu, akhirnya berani mengambil keputusan. Tahun 702 atau tahun 700-an, Tatar benar menyerang Suriah. Maka kemudian pasukan dari Mesir segera masuk, dan Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang bukan hanya mengajar di Universitas Darul Hadis, tetapi ikut maju berperang, membangkitkan semangat jihad kepada kaum muslimin. Awalnya kaum muslimin kalau udah dengar Tatar sudah takut. Tapi Ibnu Taimiyah ini kalau ceramah pidato ini menggebu-gebu dan luar biasa, fasih. Kalau zaman kita dulu Pak Karno kali ya. Karno itu kan kalau ceramah orang dengerin sejam itu bisa berdiri, sejam itu sanggup itu mendengarkan ceramahnya Pak Karno, orator. Ibnu Taimiyah ini termasuk orator, luar biasa. Sehingga kaum muslimin yang waktu itu tuh ketakutan dengan Tatar itu bisa bangkit untuk berani melawan Tatar.
Sultan Qalawun ini, ketika Sultan Nasir itu ke Mesir, itu meminta Ibnu Taimiyah untuk selalu mendampingi Sultan Nasir. Sehingga Sultan Nasir juga semakin berani untuk melawan Tatar. Dan akhirnya Tatar kalah. Maka Ibnu Taimiyah ini di kalangan masyarakat Suriah ini sangat dicintai. Di Syam, di kalangan rakyat, masyarakat sangat dicintai. Karena Ibnu Taimiyah ini dianggap pahlawan yang mampu membangkitkan semangat umat yang awalnya ketakutan dengan datangnya Tatar, akhirnya mereka bisa bangkit, berani melawan Tatar yang konon tak terkalahkan. Tapi ternyata Tatar tidak bisa masuk ke Syam dan bisa dikalahkan oleh pasukan Mamalik Sultan Nasir dari Mesir yang didampingi oleh Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah dengan Sultan Nasir ini jadi akrab. Sering surat-suratan, karena Sultan Nasir di Kairo, Ibnu Taimiyah itu di Damaskus. Meskipun demikian, meskipun Ibnu Taimiyah ini terkenal alimnya, ulamanya banyak, santrinya dari berbagai macam tempat, namun beliau ini bukan ulama tipe-tipe ulama yang haus kekuasaan. Jadi beliau tidak punya jabatan apapun di pemerintahan. Beliau murni hanya sebagai dosen di Darul Hadis, ngaji di sana, mengajar santri-santrinya di sana. Sampai kemudian muncul fitnah yang di Kairo. Kalau di Syam sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan. Di Kairo ini ada orang yang mempermasalahkan ijtihadnya Ibnu Taimiyah, terutama terkait dengan ayat-ayat mutasyabbihat. Terkait dengan makna istiwa, Allah turun ke bumi dan lain sebagainya itu setiap malam. Maka tahun 702 Ibnu Taimiyah itu dipanggil oleh Sultan Nasir untuk berangkat ke Mesir. Untuk apa? Disidang terkait pemahaman-pemahamannya yang dianggap telah menyelisihi pendapat kaum muslimin atau ulama-ulama di masanya. Karena pada masa Sultan Nasir ini memang mayoritas keyakinan yang berada di wilayah Mamalik adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau Ibnu Taimiyah sendiri sesungguhnya secara fikih itu Hambali dan sangat Hambali, bahkan mempunyai beberapa kitab syarah ataupun kitab fikih Hambali. Secara akidah awalnya juga mengikuti akidah Ahmad bin Hambal atau yang sering disebut dengan akidah Athariyah atau akidah Ahlul Hadis. Sebelum kemudian beliau melakukan ijtihad sendiri terkait persoalan-persoalan akidah yang kemudian pada akhirnya berbeda dengan paham akidah Athariyah atau Ahlul Hadis, sehingga banyak yang memposisikan Ibnu Taimiyah di dalam akidahnya ini independen, berbeda dengan yang lain, atau membentuk madhab sendiri di dalam ilmu akidah. Namun tetap bahwasanya kealiman beliau diakui oleh seluruh umat Islam di masanya, seluruh ulama di masanya diakui. Beliau ke Kairo memenuhi undangan Sultan Nasir. Waktu hendak ke Kairo sebenarnya santri-santrinya ataupun rakyat Damaskus secara umum itu agak bersedih karena mereka khawatir Ibnu Taimiyah ini akan dipenjara. Karena Ibnu Taimiyah sungguhnya kalau ceramah itu di kalangan masyarakat tidak banyak berbicara terkait dengan persoalan-persoalan akidah yang sifatnya khilafiyah. Beliau ini ketika bicara terkait dengan persoalan akidah biasanya di bukunya ataupun di kalangan khusus kalangan para ulama. Namun ketika santrinya umum itu beliau menyampaikan hal yang sifatnya itu umum dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya beliau berangkat bukan dikawal istilahnya, tapi di perpisahan dengan masyarakat, dengan santrinya. Kemudian dia berangkat ke Mesir. Masalah sana sangat sedih karena sudah mikir, wah jangan-jangan nanti Ibnu Taimiyah disidang, nanti di penjara. Benar saja sampai di Mesir,
kemudian beliau disidang oleh qadhi dari mazhab Maliki. Di Mesir itu sampai saat ini juga ya, itu kalau pengadilan itu biasanya ada 4 qadhi, ada 4 hakim dari mazhab Maliki, hakim dari mazhab Syafi'i, hakim dari mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi ada yang mewakili setiap mazhab, karena ketika ada persoalan akan ditanya, kamu mazhabnya apa? Saya Syafi'i. Nah, jadi dia sana pergi ke hakim yang bermazhab Syafi'i. Kamu mazhabnya apa? Maliki. Udah sana kamu pergi hakim yang bermazhab Hanafi. Jadi dia diarahkan. Rakyat itu diarahkan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Sampai sekarang sama. Kalau di kita kan Syafi'i, sehingga di PA pengadilan agama yang berlaku itu adalah fikih-fikih yang secara umum bermazhab Syafi'i, karena memang mayoritas dari masyarakat Indonesia itu muslimnya Sunni Syafi'i. Kalau di Mesir ada Maliki, ada Hanafi, macam-macam. Dan kemudian secara akidah beliau dianggap menyimpang sehingga dipenjara beberapa waktu, namun kemudian sekitar hampir setahunan kemudian dilepas dan balik ke Damaskus. Di Damaskus kembali mengajar seperti biasa, tapi kemudian kisaran tahun 700 berapa? 7 atau 5 dipanggil lagi ke Mesir, penjara lagi terkait akidah juga karena dianggap menyimpang, sampai berapa tahun, sampai kemudian 1-2 tahun dilepaskan lagi, mengajar lagi di Damaskus. Kemudian tahun 1626, umurnya sudah sepuh nih, sudah 70 tahun, beliau kembali ke Mesir, disidang. Kalau yang ini soal fikih terkait dengan fatwa beliau bahwasanya ketika seseorang itu mengatakan, suami mengatakan kepada istrinya, anti tolik, kamu talak, satu tempat kok mengatakan berkali-kali talak, maka menurut Ibnu Taimiyah ini satu talak, tidak banyak talak, belum talak 3 karena satu majelis. Dan ini merupakan pendapat Syiah Ja'fariyah aslinya, yang kemudian diamini, disetujui oleh dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dianggap nyeleneh, sehingga juga beliau harus kembali masuk penjara. Di penjaranya di Damaskus kalau ini. Kalau sebelumnya di penjaranya di Mesir, di Iskandaria. Nah, kalau yang terakhir ini di Damaskus, sampai kemudian beliau meninggal di sana. Dan ternyata pendapat Ibnu Taimiyah terkait talak ini justru sekarang itu yang dipegang di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu talak, kalau satu majelis dianggap 1 kali talak, bukan talak 3 atau ini Ibnu Taimiyah secara politik ya. Jadi perjalanannya itu perjalanan yang luar biasa, dan beliau di dalam sejarahnya itu tidak pernah sekalipun menentang pemerintah. Beliau selalu taat ulil amri, dan beliau selalu memberikan dukungan kepada pemerintah dan menasihati pemerintah. Tatkala beliau di Mesir, di penjara, sebenarnya beliau ini berteman dengan Sultan Nasir, tapi Sultan Nasir kan dia sebagai presiden, istilahnya sebagai pemimpin umat, itu kan nggak punya wewenang untuk ikut campur di dalam urusan pengadilan. Sejak dulu, sejak zaman Rasulullah istilahnya ya, pengadilan itu sifatnya independen. Jadi pemerintah nggak bisa ikut cawe-cawe. Sultan Nasir juga sedih ketika mendengar Ibnu Taimiyah dianggap salah kemudian masuk ke penjara itu. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Yang itu keputusan pengadilan itu independen itu. Itu hebatnya dunia Islam. Sejak dulu seperti itu. Jadi sebelum Barat keluar terkait dengan independensi pengadilan, bahwasanya DPR harus independen, pemerintah independen, kemudian pengadilan independen, 3 kekuatan ya, yudikatif, legislatif, dan apa satu lagi. Itu Islam sudah dari dulu seperti itu. Fuqaha harus independen, pemerintah harus independen. Fuqaha itu sebagai, kalau zaman sekarang DPR-nya ya, pemerintah harus independen, pengadilan harus independen. Itu sudah, Islam sudah ngajari sejak dulu itu, sebelum Barat keluar sekarang ini.
Nah, kita sekarang belajar dari Barat, padahal kita kuning kita ngajarin banyak teori-teori politik itu. Cuman karena kita jarang buka atau kita juga nggak bisa buka, nggak paham, jadinya ya seakan-akan itu teori modern, padahal enggak. Nah, di antaranya Ibnu Taimiyah ini, meskipun di penjara ya Sultan Nasir, meskipun teman dekat itu, dan sedih juga Ibnu Taimiyah di penjara, tapi nggak bisa berbuat banyak karena itu keputusan pengadilan, ya diikuti seperti itu. Inilah Ibnu Taimiyah, sosok pemimpin luar biasa. Satu sisi. Dua, terkait dengan pemikiran kealiman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mempelajari semua cabang ilmu. Ya fikih, ya tafsir, ya hadis, ya mantik, ya filsafat, ya tasawuf. Itu dipelajari semua Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah bukan hanya mempelajari tapi juga menguasai. Ibnu Taimiyah itu punya kecerdasan yang mirip ayahnya. Tadi saya sampaikan, ayahnya Ibnu Taimiyah itu kalau ngajar nggak pakai kitab, karena semua ada di otak. Ibnu Taimiyah itu mirip cerdasnya seperti itu. Maka katanya Imam Abu Zahra sampai mengatakan yang namanya buah jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Gitu. Ya seperti itulah Ibnu Taimiyah. Ya, semua cabang ilmu dikuasai luar biasa. Dalam ilmu fikih beliau punya kitab syarah, punya kitab fikih, di antaranya Fiqhun Nisa, sangat bagus. Fiqhun Nisa itu, kitabnya nggak saya bawa. Saya punya kumpulan kitab-kitab Ibnu Taimiyah sangat banyak. Kitabnya itu mungkin separuhnya ini, tapi sangat bagus. Beliau punya kitab juga tentang di Majmu' Fatawa itu jilid banyak itu yang terkait dengan fikih juga baik sekali. Dan Ibnu Taimiyah itu secara fikih, terutama terkait dengan fikih-fikih kontemporer itu bagus-bagus sekali. Di Al-Azhar itu bahkan ada buku khusus ensiklopedi fikih muamalah Ibnu Taimiyah. Jadi Al-Azhar itu secara akidah kurang seret, berbeda dengan Ibnu Taimiyah secara akidah. Maka secara akidah pemikiran Ibnu Taimiyah itu sering dikritik. Tetapi secara fikih justru banyak dijadikan rujukan oleh Al-Azhar. Karena dianggap banyak yang sangat relevan karena Ibnu Taimiyah itu sering mengedepankan maslahat dan sering melihat maslahat. Ibnu Taimiyah hebat secara fikih. Sampai kemudian ada Mausu'ah Fikih Ma'asir, ensiklopedia fikih kontemporer yang dipimpin untuk pengkajiannya itu oleh Syekh Ali Jum'ah yang diterbitkan oleh Al-Azhar, yang nulis para ulama Al-Azhar. Jadi boleh kita berbeda dalam satu pemikiran, tetapi kita tidak boleh alergi dari sisi pemikiran yang lain. Kalau yang lain bagus ya ambil itu. Al-Azhar nggak ngambil sisi akidahnya karena karena dianggap berbeda. Tapi karena yang lain fikirnya bagus ya diambil itu. Jadikan rujukan. Itu hebatnya Al-Azhar seperti itu. Kita boleh berbeda dalam satu pemikiran, tapi ketika ada pemikiran lain yang baik, ya kita ambil. Dan Al-Azhar itu tidak pernah menghina atau merendahkan Ibnu Taimiyah. Yang dikritik ya pemikirannya saja, karena perbedaan di pemikiran. Adapun beliau sebagai seorang yang ulama, yang alim kabir luar biasa, ya kita tetap sanjung-sanjung. Ini adalah buku tentang Ibnu Taimiyah, biografi beliau, ditulis oleh Imam Abu Zahra, orang Al-Azhar. Tapi di sini beliau sangat memuji-muji Ibnu Taimiyah. Ali Jum'ah sendiri kalau dalam fikih ya memuji Ibnu Taimiyah, tapi kalau akidah memang nggak dipakai. Seperti itu. Itu dari si fikih. Usul fikih juga luar biasa. Bisa dilihat dari kitab Al-Muswaddahnya, ya karangan Ali Taimiyah. Kalau di Majmu' Fatawa bisa kita cek terkait teori-teori maslahat, sangat bagus. Maka tidak heran kemudian ketika muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu punya buku I'lamul Muwaqqi'in yang terkait dengan ilmu maslahat, 2 jilid besar yang sangat bagus. Karena memang terinspirasi dari gurunya Ibnu Taimiyah yang luar biasa di dalam memperhatikan terkait dengan ilmu maqasid syariah. Maka saya sering baca di beberapa artikel, terutama di Surah Muhammadiyah, tulisan Sukidi. Kalau kalian membaca Surah Muhammadiyah, itu sering menulis tentang Ibnu Taimiyah, menurut saya sangat salah dan tidak faktual. Karena sering menyampaikan seakan-akan Ibnu Taimiyah itu skripturalis, harfiah, tekstualis. Oh tidak.
Hambali tekstualis tidak, Hambali tidak tekstualis. Kalau Hambali tekstualis mungkin apa namanya kalau kita haji tidak ada yang namanya minal jadidah. Minal jadidah itu udah bisa dikatakan keluar mina itu, tapi masih dianggap mina kan. Sa'i dianggap 2 lantai, ada yang boleh pakai roda. Pakai roda kan demi maslahat itu. Apalagi pakai roda listrik zaman sekarang yang tua-tua itu pakai roda listrik boleh. Kalau Hambali, andai Hambali itu tekstualis tentu nggak akan seperti itu. Tapi boleh saja karena Hambali itu juga memperhatikan maslahat gitu. Dan yang ditulis oleh Sukidi itu sangat tidak faktual. Kadang saya gatal saya itu, pengen mengantar karena bertentangan dengan fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta ilmiah seperti yang ditulis dalam kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Kalau moralnya ya bisa dibongkar kitab Majmu' itu sangat banyak sekali teori-teori maslahat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Atau muridnya aja I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sangat bagus teori maqasidnya, luar biasa. Bahkan Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan dalam I'lamul Muwaqqi'in begini, semua hukum di dunia, apapun hukumnya, selama itu demi maslahat itu berarti bagian dari hukum syariat. Hukum apapun di dunia, kalau bertentangan dengan maslahat berarti bukan hukum syariat. Dengan satu teori ini saja kita bisa ambil kesimpulan begini, peraturan lalu lintas demi maslahat, berarti itu dia hukum syariat, peraturan lalu lintas. Kita wajib buat KTP sesuai dengan syariat, maslahat, berarti itu bagian dari hukum syariat. Buat SIM, STNK untuk maslahat, berarti dia hukum syariat. Jadi hukum apapun yang itu memang demi maslahat, berarti dia bagian dari hukum syariat. Jadi hukum syariat itu bukan hanya Quran Sunnah saja, tetapi juga maslahat. Ini maka kalau ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah kok tekstualis, skripturalis, itu aneh. Dan saya yakin belum banyak bongkar kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu luar biasa dalam teori maslahatnya. Itu dari si fikih, usul fikih. Udah ya. Tambah sedikit lah. Dari sisi tafsir, beliau juga punya tafsir Kabir. Dari sisi tasawuf, sering dianggap beliau itu anti tasawuf. Iya, beliau anti tasawuf yang sifatnya itu kultus terhadap syekh, yang sifatnya mengunjungi kuburan-kuburan para wali, sampai kemudian tawasulan, membuang duit tawaf di kuburan, macam-macam lah yang aneh-aneh. Itu mau diperangi. Praktek tasawuf seperti itu. Atau tasawuf filsafat modern Ibnu Arabi, model Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti, itu diperangi oleh Ibnu Taimiyah. Maka waktu itu di zamannya ketika beliau mengkritik pendapat-pendapatnya Ibnu Arabi dan pendapat-pendapatnya orang-orang sufi yang aneh-aneh, beliau mendapat kritikan luar biasa. Di antara tarekat sufi yang banyak beliau kritik itu adalah tarekat Rifaiyah di masanya, karena dianggap banyak melakukan penyelewengan. Kalau Anda ke Mesir, itu ada makam namanya makam Sayyidina Husain. Orang-orang sufi, kalau Anda lihat di sana, mereka itu Sunni, tapi amaliyahnya sangat dekat dengan Syiah. Pecinya diusek-usek itu, di kuburannya itu, cari berkah. Kan? Kemudian ada yang membuat duit, melempar duit, ada yang kertas ditulis, lempar, minta apa gitu kan, tasbih diusek-usek gitu kan, cari berkah. Jadi sudah sangat dulu gitu loh. Jadi ketika melihat tasawuf yang seperti itu, maka Ibnu Taimiyah rela, masuk akal kemudian dia memerangi tasawuf. Tetapi kalau tasawufnya itu yang sifatnya sifatnya itu praktis, sifatnya itu tazkiyatun nafs, didukung oleh Ibnu Taimiyah. Buktinya apa? Ini saya sempat bawa ini tadi. Ini kitab namanya Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib ini kitab siapa? Kitab tasawufnya siapa? Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disyarah oleh Ibnu Taimiyah. Jadi yang mensyarah kitab tasawufnya Syekh Abdul Qadir itu justru siapa? Ibnu Taimiyah. Beliau juga punya namanya Al-Ahwal wal Maqamat wal Ahwal, Al-Maqamat wal Ahwal. Jadi kalau di dunia sufi itu istilahnya makom itu merupakan spiritual kita,
kemampuan kita mengelola jiwa, itu namanya ahwal. Makom itu tangga, tingkatan, kelas. Jadi saya sudah kelas berapa ya dalam dunia sufi? Kelas 2. Kelas 2 kemampuan spiritualis berapa? Nanti naik lagi kelas 3, kemampuan spiritualis berapa? Itu namanya tangga-tangga sufi. Kalau di dalam ilmu tasawuf namanya al-maqamat wal ahwal atau al-ahwal wal maqamat. Dan itu ada karangan asli Ibnu Taimiyah. Sayang bukunya nggak ke bawah. Kalau Anda punya Majmu' Fatawa, bisa dibuka tasawuf itu kalau nggak salah itu jilid ke-11. Jilid ke-11 itu khusus membahas tentang tasawuf, Majmu' Fatawa. Luar biasa. Kalau Anda baca ini akan mengetahui seberapa dalamnya beliau, sufinya beliau, sangat luar biasa, tawaduknya, zuhudnya. Nah, Muhammadiyah itu modelnya tasawufnya seperti ini, model tazkiyatun nafsi. Jadi tasawuf minus tariqat. Sebenarnya kalau kita baca di Ihya juga mirip-mirip sebenarnya. Karena tasawuf itu kan sesungguhnya adalah tazkiyatun nafsi sesungguhnya. Tetapi kemudian para ulama membentuk madrasah ataupun bentuk sekolahan yang mencari cara sarana bagaimana supaya manusia itu bisa melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, mendekatkan kepada Allah, namun ada mursyidnya, ada murabinya yang ngatur, ada gurunya yang mengarahkan, maka kemudian muncullah istilah thariqat. Jadi thariqat itu sebenarnya adalah sekolahan untuk supaya hati kita itu bersih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sesungguhnya masih banyak terkait Ibnu Taimiyah, bisa dari fikihnya, filsafatnya belum tak bahas, mantiknya dan sebagainya, tetapi bisa kita lanjutkan bisa di pertemuan mendatang atau setelah sholat Isya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian.